Ya memang segala sesuatunya itu memang kalau orang Indonesia memang harus dinekatin dulu. Kalau nggak dinekatin, kalau kebanyakan studi, akhirnya nggak jadi. Most Talk. Most 1058. Most People kembali lagi di Most Talk. Kali ini bersama direktur dari ITDC. Iya, Mas C Ali atau Respati. C sih nyebutnya Mas, aku tuh suka ragu-ragu ITDC. ITDC. Soalnya kalau ITDC. secara internasional kan brand ini ya orang taunya ITDC Betul, pastinya betul, gitu betul, ya. betul. Kan kita mau di kancah internasional. Tapi kalau PT-nya sendiri namanya PT Pembangunan Pariwisata. Pengembangan, maaf. PT pengembangan. Pariwisata. Dia lupa sendiri. Coba saya bantu jawab, PT Pengembangan Pariwisata Pengembangan Indonesia. pariwisata Indonesia. Diputar-putar jadi bingung sendiri deh. Karena jarang tersebut kan. Jadi ITDC lebih ke brandingnya. Kalau bicara soal pengembangan pariwisata kan kalau dulu zaman saya kecil kalau pariwisata pasti orang taunya cuma Bali. Kalau Indonesia gitu kan ya. Ya nih ya. Bahkan orang luar tuh kalau nanya Indonesia tuh di sebelah mana? Bali. Bener. Tapi kalau ngomongin pengembangan kan banyak nih wilayah-wilayah lain ya. Betul. Mas Ari ya. Iya. Mas Ari sendiri walaupun baru 1 tahun. 1 tahun. Tapi 11 bulan malah. 11 bulan. 11 Oke, bulan. bentar Baru lagi 1 ulang tahun. Tapi kalau ITDC-nya sendiri udah sejak 2014 tadi ya? ITDC sudah berdiri sejak 50 tahun. Tahun ini adalah ulang tahun ke-50-nya ITDC. Oh, tapi Ke-50. mandat. Iya, 50. Jadi ITDC itu Aha. hadir dan lahir dari BTDC. Bali Tourism Development Company. Yang sekarang orang taunya namanya Nusa Dua. Nusa Dua. Oke, jadi 50 itu wilayah mana aja tuh? 50 tahun wilayah mana aja tuh yang udah? 50 tahun itu ITDC hanya Fokus fokus dalam pengembangan dan pengelolaan satu kawasan itu aja. Nusa Dua, betul. Nah, di tahun 2014 kita mulai untuk mendapatkan penugasan PP nomor 52 itu dari pemerintah, mulai melakukan kajian, mulai melakukan analisa untuk kawasan baru yang dikenal sebagai kawasan Mandalika. Itu berarti kedua setelah Itu kedua, Nusa Dua. betul. Tapi itu belum tumbuh karena masih tentunya masih mencari modal, masih berhubungan dengan stakeholders. Kan tentu sebuah kawasan tuh membuka kawasan nggak sebegitu mudah. Kayak kita mau bangun rumah ada tanah terus kita bangun. Banyak stakeholders yang harus dihubungkan. Jadi baru mulai bergerak itu mungkin di era-era tahun 2016-2017. Jalan-jalan dananya udah ada, jalannya sudah mulai dibangun. Baru wacana dari pembangunan MotoGP atau sirkuit itu di tahun 2018 sudah mulai kita sudah mulai menjalin hubungan dengan Dorna. Gitu. Baru sirkuit itu 2019-an dibangun. Oke. Gitu. Sayangnya sempat pandemi ya. Betul. Nah, betul. Habis itu pandemi. Pandemi itu memang aduh luar biasa. Tapi ya sekarang melihat seperti itu gitu. Setelah Nusa Dua, terus Mandalika, kawasan mana lagi nih Mas? Kan ada super priority destinasi itu ya? Betul, jadi tahun lalu sebenarnya pas banget saya masuk ke ITDC pas kami dilantik beberapa BOD baru itu kami mendapatkan penugasan untuk di Labuan Bajo. Ada sebuah kawasan di selatannya pusat kota Labuan Bajo. Kalau wisatawan taunya Labuan Bajo itu ya hanya di tengah Labuan Bajo itu aja di Marina. Tapi di selatannya itu kami punya kawasan tuh bentuknya bukit dan gunung yang langsung yang ada orang-orang laut. Foto tuh di atas itu Betul. Nah itu kita baru tahun lalu dan di situ kita akan mengembangkan kawasan mirip seperti yang kita lakukan di Nusa Dua. Tapi yang sekarang sudah kita bangun itu adalah MICE-nya, ada convention di situ. Nah convention itulah di tahun lalu yang dijadikan ASEAN sebagai salah satu meng-host side eventnya acara KTT ASEAN. Oh, yang semua akan naik kapal. Betul. Tapi kalau main eventnya bukan di kita kedapatan di side eventnya karena dari jarak dari Marina menuju kita tuh membutuhkan waktu. Sehingga waktu itu dipikirkan kita tetap berkontribusi tapi hanya di side eventnya saja. Gitu. Tapi kayak semua terkesan tuh ya delegasi ASEAN yang kemarin iya luar biasa. Orang nggak ada yang sangka lah Labuan Bajo itu menjadi jewelnya baru lah pariwisata Indonesia. Semua amazed lah. Bagus banget, cuman mau ke sana itu kayak nggak gampang ya Mas ya. Nah. Maksudnya lumayan PR gitu. Coba dari luar negeri berhentinya di mana? Coba diceritain dulu deh.
Jadi gini, ini sebenarnya juga sekarang jadi bukan kendala ITDC ya, lebih tepatnya tuh kendala seluruh stakeholders yang terkait untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Di situ ada Kemenparekraf, di situ ada Kementerian Perhubungan. Kenapa? Karena bukan hanya bagaimana membuat promosi supaya Labuan Bajo itu brand awareness-nya naik. Tapi connectivity-nya juga harus dipermudah. Nah, salah satu yang menjadi isu kemarin itu adalah bagaimana kita tuh menuju Labuan Bajo harus melalui beberapa transit. Ada yang transit di Jakarta, ada yang transit di Bali, dan ada yang transit di Surabaya. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah terus melakukan komunikasi dengan beberapa stakeholders. Nah, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan sudah akan banyak sekali perubahan. Ya memang segala sesuatunya itu memang kalau orang Indonesia memang harus dinekatin dulu. Kalau nggak dinekatin, kalau kebanyakan studi, akhirnya nggak jadi. Nah kemarin dengan adanya seperti itu justru mengamplifying banyak hal. Nanti itu bakal ada penerbangan langsung ke... Sangat karena kapan memang tuh, Mas? Karena aimnya, tujuan utamanya Bandara Komodo Labuan Bajo itu harus menjadi bandara internasional. Kapan targetnya tuh? Ada nggak? Kalau saya sih pikir ya karena besok. Kalau saya sih pikir karena memang sekarang dalam tahap proses, karena kan nggak mudah ya untuk kita dalam kita merubah itu kan saya bukan domain saya untuk bicara sebenarnya, tapi saya yakinkan untuk bisa meyakinkan connectivity satu airline masuk itu pasti rentetan izin tuh banyak. Ya kan? Nggak cuma sekedar kita kayak kita mau ke Surabaya, yuk kita ke Surabaya aja satu connection, itu kan enggak. Tapi kalau saya bilang sih within this year, dalam 1 tahun ini pasti sudah ada perubahan. Oke. Saya bisa jaminkan itu. Soalnya gini, kalau yang sekarang nih misalnya berhenti di Bali ya, pesawat dari luar negeri mendarat di Bali. Dari situ mesti pakai apa kalau sekarang nih? Oh, udah banyak sih. Kalau misalkan connectivity itu sekarang justru pemerintah itu justru malah mencoba menambahkan unit-unit pesawat untuk menjadi connectors untuk ke Labuan Bajo. Berarti udah ada pesawat dari Bali ke udah banyak. Labuan Bajo. Sekarang dari udah banyak. Labuan Bajo itu menuju ke lokasi yang cakep banget itu? Oh, kita cuma naik mobil aja 25 menit. Oke. Cobain makanya BTW, gue pernah ke situ ke Komodo. Itu beberapa tahun yang lalu. Okay. Itu kayak beberapa tahun yang lalu. Itu keadaannya gimana? Itu pakai kapal. Nah, gini, dulu, ini gitu. juga salah satu pekerjaan rumah bahwa bagaimana kita memperkenalkan Labuan Bajo. Kebanyakan orang paham dan mengenal Labuan Bajo itu adalah kawasan perairannya saja. Iya. Tidak mengenal potensi yang ada di darat. Makanya kalau orang ke Labuan Bajo, sebelumnya itu lebih baik orang tuh 1 malam di Labuan Bajo menginap di darat, 3 malam menginap di kapal, balik lagi ke darat 1 malam baru pulang. Nah, yang di kapal itu yang cakep banget. Nah, orang taunya itu doang. Justru sekarang kita lagi coba, kita bersyukur karena di daerah lain kebalik, Mas. Gitu. Daerah lain malah di daratnya kelamaan, di lautnya cuma semalam. Bener. PR kita sekarang tinggal gimana kita mengamplify si daratnya aja. Makanya ITDC ini muncullah convention. Terus beberapa hotel bintang 5 akan muncul. Yang malah sudah ada yang mau buka di akhir tahun ini. Lalu kita lagi menggiatkan event banyak sekali di Labuan Bajo. Sehingga activity orang di daratnya bisa meningkat, yang di lautnya jadi nggak turun juga. Jadi spendingnya orang di Bajo tuh akan tinggi karena length of stay-nya dia otomatis lama gitu. Itu berarti kalau di sana ya bisa tinggal di darat, laut, dan udaranya belum nih? Gak, saya ingat gini, saya pernah diundang sama, ini bocoran buat Mas Ari, saya pernah diundang sama Tourism Authority Thailand. Mereka kan dulu bernafsu tuh mau mengalahkan Bali ya. Mereka bikin pesawat murah sekarang kita tahu ke Thailand tuh bahkan tiketnya bisa lebih murah daripada ke Bali gitu. Nah itu kira-kira dari ITDC gitu. Sekali lagi gini, di era kita itu kita ada bagian-bagian di mana kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait tentang stakeholders yang tadi saya sampaikan. Itu yang di luar domain kita. Kayak misalkan gimana sih caranya supaya kawasan ini bisa attracting more turis. Itu kan otomatis kita butuh pasti tiket harus murah. Butuh traffic masuk ke dalam. Butuh tiket murah. Nah, untuk tiket murah saya harus bicara apa adanya. Hebatnya Thailand Tourism Authority itu punya anggaran untuk mensubsidi pesawat.
Iya. Kita gimana? Gitu. Nah, kalau kita arahnya sudah ke sana. Oh, udah, okay. Ya, arahnya sudah ke sana, tapi karena kita belum memiliki single authority di tourism. Nah, itu jadi kita belum bisa se-fleksibel negara lain. Kemenparekraf sifatnya masih regulator kan. Oke. Dia tidak bisa eksekusi lapangan. Bukan authority kayak TAT ya. Betul, makanya ada di kementerian di Kemenparekraf tuh kalau mau eksekusi lapangan mereka punya badan pengelola otorita. Kayak ada di Borobudur, ada di Labuan Bajo, ada di Toba. Ya. Betul. Nah, badan otorita inilah yang diharapkan untuk bisa menjadi penyambung regulasi-regulasi yang ada di sana. Tapi itu pun tidak connect sama kita yang ada di BUMN. Nah, kita gimana juga punya aja. Nah, jadi makanya menurut saya ke depan Indonesia tuh harus punya satu single atau ya bahasa yang mudahnya kayak single authority tapi super power lah. Iya, benar. Jadi dia ngurusin connectivity, dia juga punya tourism funding di situ. Yang kalau misalkan ada event-event, siapapun juga, misalkan mau ada event musik, ada event apa, yang bisa dia nggak punya modal, mungkin dia bisa pinjam ke tourism funding, yang prosedurnya jauh lebih cepat, yang penggunaannya jauh lebih jelas. Birokrasi dipersingkat juga. Saya rasa itu sih sebenarnya sekarang yang dibutuhin kita. Saya rasa juga sekarang kita harus jeda dulu. Birokrasi juga. Kita kembali lagi di Most Talk bersama Direktur dari ITDC Ari Respati. Most 105.8